Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Kayaknya masuk semua. Alhamdulillah ya kalau masuk semua. Semoga kalian sehat terus ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, bisa dipimpin dulu doanya oleh PM, oleh Ilham. Oke, mungkin Ilhamnya sedang ada gangguan ya. Ya, anak-anak sebelum memulai pelajaran, dipersilakan untuk berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Nah, anak-anak semua gak kerasa nih. Sekarang kita masuk ke bab terakhir di pertemuan kelas 10 ini. Kira-kira ada yang tahu nggak sekarang kita bakal bahas apa? Wawasan Nusantara. Ya, Bu. Iya, betul. Mungkin Gina udah baca mungkin ya bukunya. Bagus banget, Gina. Makasih. Ibu izin share screen dulu ya. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Jadi hari ini kita akan membahas tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini ada rencana pembelajarannya dengan jenjang sekolah menengah ke atas, kelas 10, dan kita dialokasikannya itu 3 pertemuan ya, kurang lebih. Nah, sebelum memulai pelajaran lebih lanjut, boleh diisi dulu presensi kehadirannya. Bisa di-scan juga di sini di barcode. Atau Ibu juga kirimkan ke kolom chat ya. Ya, Bu. Nah, silakan diisi ya presensinya. Nah, hari ini kan kita akan belajar mengenai wawasan Nusantara. Nah, apa sih yang ada dalam benak kalian ketika mendengar kata wawasan Nusantara? Saya, Bu. Ya, silakan Gina. Pemahaman tentang negara Indonesia. Oh, boleh. Ada lagi yang lainnya? Saya, Bu. Silakan Amalia. Kalau menurut saya, setelah mengenal kata wawasan Nusantara itu, saya lebih merujuk ke cara untuk mengenali Indonesia sendiri, Bu. Baik, terima kasih Gina dan Amalia atas jawabannya. Bagus banget ya jawabannya, mendekati gitu. Dan juga bisa dikatakan betul. Nah, sebenarnya wawasan Nusantara sendiri, kalau dalam arti yang konteksnya itu, wawasan Nusantara adalah cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Nah, agar lebih jelas lagi, kita akan membahas mengenai yang namanya asas wawasan Nusantara. Nah, asas wawasan Nusantara ini punya 7 asas ya. Yang pertama, ada kepentingan yang sama. Contohnya ketika kalau dulu itu Indonesia dijajah, jadi semua warga negara Indonesia itu bersatu untuk menghadapi para penjajah. Mungkin kalau di zaman sekarang lebih kayak melawan terorisme, udah gitu. Ada juga yang mengadu domba di negara kita ini. Yang kedua adalah asas yang keadilan atau kesesuaian pembagian hasil dengan adil
jeripaya dan kegiatan yang baik perorangan, golongan, maupun kelompok daerah. Yang ketiga, ada kejujuran, di mana keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita demi kebenaran dan kemajuan bangsa. Yang keempat, ada solidaritas atau kerjasama antar kelompok demi kepentingan kelompok tersebut gitu. Nah, yang kelima itu yang pastinya ada kerjasama dan koordinasi ya, agar kepentingannya itu bisa terwujud, kepentingan kelompok. Kalau misalkan itu di dalam konteks kita punya kelompok atau golongan yang memiliki tujuan tertentu. Kalau di sini berarti tujuannya tujuan nasional tentunya. Yang terakhir itu yang ketujuh, ada kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia. Nah, bisa dicontohkan melalui perjuangannya Budi Utomo, proklamasi kemerdekaan Indonesia, itu adalah salah satu kesepakatan bersama warga negara Indonesia agar Indonesia menjadi negara yang merdeka. Selanjutnya, ada konsep wawasan Nusantara. Nah, konsep wawasan Nusantara ini dibagi juga menjadi 4. Yang pertama ada konsep kesatuan politik. Konsep ini didasari oleh Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Nah, isi dari Deklarasi Juanda ini seperti ini ya. Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil dipandang sebagai satu kesatuan yang terdiri dari daratan yang dihubungkan oleh perairan. Seperti itu. Dan juga ditindaklanjuti oleh Perpu nomor 4 tahun 1960 dan dituangkan juga dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia yang menjadikan kesatuan geografis Indonesia menjadi kesatuan politik. Untuk Perpu dan juga undang-undangnya, kalian bisa cari sendiri nanti di akhir pelajaran agar lebih memahami apa itu konsep kesatuan politik. Nah, yang kedua ada konsep kesatuan Indonesia. Konsep kesatuan ekonomi. Di mana konsep kesatuan ekonomi ini kan Indonesia tuh banyak banget ya wilayahnya dan memiliki ciri khasnya masing-masing, sehingga di mana kekayaan sumber daya alam itu menjadi salah satu modal yang Indonesia miliki agar perkembangan ekonomi di Indonesia itu menjadi lebih meningkat dan juga ciri khas yang di daerah masing-masing dapat lebih ditonjolkan. Yang ketiga, ada konsep kesatuan sosial budaya. Nah, pasti semuanya udah gak asing lagi dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana juga ada di cengkraman burung Garuda ya, di mana kalian juga pasti tahu kalau misalkan Bhinneka Tunggal Ika ini adalah semboyan untuk memupuk kesadaran untuk saling menghormati budaya kita yang beraneka ragam. Yang keempat, ada konsep kesatuan pertahanan keamanan, yang dimana tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsanya. Sampai sini, apakah sudah bisa dipahami mengenai asas dan konsep wawasan Nusantara? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ini ada cuplikan video yang sedikit mungkin ya durasinya, tapi semoga kalian bisa memahami apa yang bisa disampaikan di video ini. Apakah kamu lupa bahwa bangsa ini adalah bangsa yang pantang menyerah? Lekat dengan solidaritas, lahir dengan semangat gotong royong, dalam melewati rintangan, sesulit apapun. Sadarkah kamu, energi bangsa ini tidak pernah habis untuk mencapai tujuannya.
Dengan kreativitas yang tak terbatas dan semangat yang tak pernah padam. Atau telah terabaikan olehmu? Betapa kuatnya bangsa ini, sehingga tak mengenal gentar. Untuk mencapai mimpi setinggi-tingginya. Buka mata Indonesia. Bangsa ini bukan bangsa biasa. Nah, kalau di video ini udah sedikit di-spill gitu ya kalau bahasa sekarang, mengenai makna dari video yang sudah ditayangkan. Nah, kira-kira nih, bagaimana relevansi video yang telah ditayangkan tadi jika dikaitkan dengan materi, asas dan konsep wawasan Nusantara sebelumnya? Bu, saya mau izin jawab, boleh Bu? Ya, boleh. Silakan Amalia. Nah, Ibu, setelah melihat cuplikan dari video tadi, saya sedikit menarik kesimpulan Bu, adanya relevansi dengan materi yang tadi Ibu sampaikan, yaitu berkenaan dengan, asas solidaritas mungkin Bu, di mana, dari video tadi itu menggambarkan rasa saling membantu gitu, meski seperti itu Bu. Baik, terima kasih ya Amalia atas tanggapannya. Nah, benar ya, tadi di video tadi tuh kita bisa lihat ya, ada yang lagi asalnya ada lagi mencari ikan, ada yang lagi mendayung, ada yang lari pagi, tapi mereka semua mau meninggalkan kepentingan pribadinya untuk membantu orang yang sedang kesusahan. Nah, jadi untuk agar Indonesia itu tetap utuh, kita harus saling membantu satu sama lain, saling juga menguatkan untuk menjaga persatuan di negara Indonesia ini. Nah, tadi kan udah bahas ya tentang asas wawasan Nusantara, tentang konsep juga wawasan Nusantara, dan juga dari cuplikan video tadi. Ibu mau dengar nih, apakah ada yang bisa berpendapat mengenai pentingnya kenapa sih kita harus mempelajari wawasan Nusantara ini? Saya, Bu. Ya, boleh silakan Gina. Mungkin menurut saya itu karena dengan mempelajari wawasan Nusantara, kita ini dapat menumbuhkan semangat kebangsaan. Baik, semangat kebangsaan kalau kata Gina itu. Jadi tadi juga benar yang kata Amalia katakan ya, untuk kerjasama, solidaritas, dan juga kesatuan persatuan Indonesia itu tidak dicapai dengan mudah melalui banyak sekali pengorbanan dari para pahlawan. Dan juga kita sebagai generasi selanjutnya, kita juga harus bisa menjaga keutuhan negara Indonesia ini. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu, sudah cukup. Baik, nah di bab wawasan Nusantara ini akan ada 3 penugasan untuk kalian, yang 2 individu, yang 1 kelompok ya. Nah, penugasan yang pertama itu bikin mind mapping berisikan aspek Trigatra, Pancagatra, serta hubungan antar gatra. Ini kalian bisa lihat juga nih materinya di buku siswa, di buku yang sudah dibagikan pastinya ya di grup WhatsApp. Di bab terakhir itu ada mengenai wawasan Nusantara. Nah, dibikin mind mapping, boleh ditulis tangan sendiri atau bisa dikreasikan seperti yang ditampilkan di sini. Nah, tugasnya ini dikumpulkan minggu depan. Ini individu ya. Jangan lupa untuk dikerjakan. Bebas pokoknya sekreasinya kalian. Yang kedua itu ada penugasan kelompok berupa membuat clipping. Boleh clipping digital yang bisa kalian ambil sumbernya dari surat kabar yang elektronik atau juga media sosial lainnya. Boleh juga ya dari internet, dari majalah, terserah. Bebas sumbernya, yang penting dari membentuk clipping. Nah, membahas apa sih? Membahas implementasi wawasan Nusantara dalam berbagai bidang kehidupan serta faktor pendukung dan penghambatnya. Jadi kayak di sekolah, gimana sih implementasi wawasan Nusantara ini, atau di rumah, di lingkungan masyarakat, di bidang politik, itu nanti lebih detailnya akan Ibu kirimkan di grup WhatsApp ya. Nah, ini deadline-nya masih lama ya, 2 minggu yang akan datang. Dan ini akan dipresentasikan di depan kelas, jadi dibuat PowerPoint-nya, karena akan dijadikan
nilai kelompok dan juga presentasi. Baik, Selanjutnya Bu. ada evaluasi akhir bab wawasan Nusantara. Nah, ini tuh sebagai soal latihan juga nih, kan bentar lagi bakalan UKK ya kalau misalkan udah bab-bab akhir gini, udah mau masuk kelas 11. Nah, ini bisa jadi soal latihan kalian. Dan nanti pas UKK-nya nilainya bagus-bagus. Ini masih lama dikerjakannya. Kan dapat diaksesnya pada tanggal 10 Mei atau 1 minggu sebelum UAS ya nanti, kalau jadwalnya sudah terbit. Mungkin dari ketiga tugas ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah tidak, Iya, Bu. Bu. Oke, terima kasih Ilham. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Kepada KM boleh dipimpin doa. Baik, Bu. Sebelum kita menyudahi kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Ilham sudah memimpin doa. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Udah pada bisa jawab juga, udah banyak banget yang berkomentar nih hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Semoga sehat selalu. Ibu